Devian, balita 4 tahun, dibopong ayahnya Irfan Syah ke pusat kesehatan di KM 164 Tol Cipali untuk mendapat pertolongan usai terlindas kendaraan pemudik. Akibat kejadian ini, kaki kanan korban memar. Kejadian bermula saat korban mengikuti sang ayah ke toilet tanpa sepengetahuan orang tuanya. Setelah keluar toilet, Irfan Syah kaget anaknya dikerubungi warga. Itu di bagian apa yang ditabraknya? Kaki sebelah kanan. Kaki sebelah kanan. Ya. Itu sempat masuk ke dalam atau gimana? Nggak tahu Pak kalau itu. Nggak apa. Iya, nggak tahu ini. Pas itu saya ke situ langsung katanya udah orang ada. Udah kelindas katanya. Itu memang lukanya membiru atau gimana? Kayaknya membiru Pak. Membiru. Ya. Para pemudik dihimbau selalu waspada, terlebih bagi yang membawa balita untuk mengawasi putra-putrinya saat beraktivitas. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zain, iNews melaporkan. Sebelum korban tanah longsor Cangar Pacet ditemukan meninggal dunia. Polisi lakukan penebalan personil dan siapkan skenario arus balik Lebaran. Timnas Indonesia U17 tak gentar hadapi Korea Selatan di Piala Asia malam ini. Halo pemirsa, sudah malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Mega Latu, inilah Sido Malam selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 6 orang meninggal dunia akibat peristiwa longsor di Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. 6 jenazah tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Hasta Brata, Kota Batu untuk proses identifikasi. Bendo, Pak Vicky, silakan dosen dipersiapkan. Menggunakan iring-iringan 6 ambulan, ke-6 jenazah langsung dievakuasi ke instalasi forensik kamar jenazah Rumah Sakit Hasta Brata, Kota Batu. Kondisi terkini. Dievakuasinya 6 jenazah penumpang minibus bernopol Sidoarjo ini, total korban meninggal dalam peristiwa longsor Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini sebanyak 10 orang. Dari 6 korban meninggal dunia, 2 diantaranya adalah anak-anak, 1 perempuan dan 3 laki-laki dewasa. Ke-6 korban merupakan warga Sidoarjo yang hendak berlebaran ke rumah kerabatnya di Batu Malang. Namun dalam perjalanan melewati Mojokerto, kendaraan korban terkena longsor. Yang dibawa ke sini ada sebanyak 6. Ya. 6 itu ada anak-anak itu ada 2, umur 4 tahun sama umur 2 tahun. Kemudian wanitanya 1 dewasa, kemudian laki-lakinya ada 3 dewasa. Dan ini nanti akan dilakukan pencocokan sesuai dengan aturan internasional DVI. Itu ada 5 fase, sehingga kita tahapan-tahapan kita lakukan mulai dari fase TKP, kemudian postmortem atau mortem, kemudian rekonsiliasi dan cocokan terakhir. Ada 5 fase, sehingga kita sangat harus hati-hati. Dan ini kalau yang di Mojokerto sudah teridentifikasi ada 4 di sana, jadi total korban itu ada 10. Sebelumnya bencana tanah longsor menyapu sebanyak 2 mobil yang sedang melintas di jalur penghubung Kota Batu dan Kabupaten Mojokerto Kamis lalu. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.
Sementara 6 jenazah korban longsor Mojokerto, Jawa Timur sudah diambil pihak keluarga. Sebelumnya, ke-6 jenazah telah selesai diidentifikasi tim Inafis Polres Kota Batu. Jenazah dibawa menggunakan 6 ambulans dari Rumah Sakit Hasta Brata Kota Batu dan dikawal pihak kepolisian hingga ke rumah duka di Sukodono, Sidoarjo. Ke-6 korban merupakan satu keluarga yang saat kejadian berada dalam satu minibus yang tertimpa longsor di wilayah Pacet Kamis siang. Jenazah terdiri dari 4 orang dewasa dan 2 lain yang merupakan anak-anak. Rombongan korban sedianya akan menuju Kota Batu untuk berlebaran ke rumah kerabatnya. Bisa OTW Batu, Mas. Terakhir menghubungi Mas kapan, jam berapa? Ya itu OTW ini ada jam 9.25. Berarti pagi itu ya? Ya. Dalam satu mobil. Suasana haru menyelimuti kedatangan 3 jenazah korban longsor di Pacet, Mojokerto. Ketiga korban merupakan satu keluarga yang hendak berlebaran ke Blitar, Jawa Timur. Sejumlah kerabat dan warga desa Jati Jejer, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto histeris saat ketiga jenazah korban longsor tiba di rumah duka. Korban terdiri dari ayah, ibu, dan 2 balita berusia 3 tahun. Usai disolatkan, ketiga jenazah langsung dimakamkan dalam satu liang lahat di pemakaman umum desa Jati Jejer. Menurut kerabat, korban sengaja lewat wilayah Cangar untuk membeli oleh-oleh. Itu kayaknya itu sama cari sayur. Dari oleh-oleh gitu? Cari oleh-oleh buat saudaranya. Yang di Blitar itu, Pak. Terus ya, itu kena musibah itu, Pak. Udah dibilangin sama keluarga korban ibunya, nggak salah. Dibilang gimana Mas itu? Suruh lewat bawah aja. Tapi ya nggak tahu, udah memang musibah, Pak. Di mata para tetangga, korban merupakan sosok yang baik dan pekerja keras. Sebelumnya bencana tanah longsor menyapu sebanyak 2 mobil yang sedang melintas di jalur penghubung Kota Batu dan Kabupaten Mojokerto Kamis lalu. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin iNews melaporkan. Pemirsa, hari keempat setelah Lebaran, arus balik kendaraan di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat mulai ramai. Jelang puncak arus balik, rekayasa arus lalu lintas akan kembali diberlakukan situasional untuk mengurai kepadatan kendaraan. Di jalur alternatif mudik, tepatnya di kawasan lintas Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, arus balik kendaraan mulai ramai. Ada peningkatan jumlah kendaraan mudik dari arah Tasikmalaya menuju Bandung. Hingga Jumat siang sedikitnya 71.000 lebih kendaraan melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong. Kendaraan didominasi menuju ke arah Bandung. Jelang puncak arus balik, rekayasa one way juga akan diberlakukan situasional. Berdasarkan data dari Dishub Kominfo Kabupaten Tasikmalaya, kendaraan yang melintas di jalur Gentong pada momen arus balik masih didominasi oleh kendaraan roda 2. 4 hari setelah Lebaran, arus lalu lintas gerbang tol Kalikangkung terpantau ramai lancar dan normal. Tak ada antrian di gardu tol meski ada kenaikan volume kendaraan. Sistem one way juga masih diterapkan secara situasional melihat potensi puncak arus balik mudik Lebaran 2025. Dan berikut laporan Jen Cahyani dan Raga Firdaus.
Pemirsa, 4 hari setelah Lebaran, pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung pada hari ini terpantau ramai dan juga lancar. Belum ada tanda-tanda kenaikan atau penumpukan volume kendaraan di gerbang tol Kalikangkung sendiri, meskipun terdapat kenaikan volume kendaraan berdasarkan data yang kami terima perharinya. Kalau pada hari kemarin ada 23.000 kendaraan yang melintas ke arah Jakarta hingga sore hari. Dan hari ini ada 33.000 kendaraan yang melintas dari gerbang tol Kalikangkung menuju ke arah Jakarta. Dan di gerbang tol Kalikangkung sendiri difungsikan ada 7 gardu utama dan juga 5 gardu satelit, sehingga jika terjadi atau ada antrian kendaraan di gardu tol menuju ke arah Jakarta bisa langsung terurai dengan difungsikannya semua gardu tol yang ada di sini. Kemudian untuk sistem rekayasa lalu lintas sistem one way secara nasional direncanakan akan diberlakukan pada tanggal 6 April 2025 mulai pukul 8:30 pagi waktu Indonesia Barat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan jika terjadi kepadatan atau antrian kendaraan yang mengular cukup panjang, maka sistem rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan secara situasional dan langsung diberlakukan jika nantinya terdapat kepadatan di gerbang tol Kalikangkung. Dari Semarang, Jawa Tengah, Jen Cahyani bersama juru kamera Raga Firdaus dan Laksana melaporkan. Pemirsa, kondisi lalu lintas di ruas jalan tol kilometer 208B Palimanan Kanci terpantau ramai dan lancar. Para pemudik mulai kembali ke Jakarta dari arah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan didominasi kendaraan pribadi. Dan berikut laporan Henry Aprila dengan juru kamera Andre Setiawan. Ya pemirsa, H+5 Lebaran terpantau arus lalu lintas yang terjadi di ruas tol Palimanan Kanci. Tepatnya di kilometer 208 untuk saat ini terpantau tidak adanya kepadatan kendaraan yang terjadi sejak tadi pagi sampai dengan malam hari ini. Meskipun kalau di tadi pagi sampai dengan sore hari sempat adanya penumpukan kendaraan karena mengingat pihak kepolisian masih menerapkan sistem one way yang diterapkan dari kilometer 70 sampai kilometer 188. Namun pihak kepolisian pun membuka sistem rekayasa lalu lintas one way nasional yang dibuka dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 246 yang kemudian nanti jika ada kepadatan kendaraan maupun peningkatan volume kendaraan akan diterapkan sistem rekayasa lalu lintas one way dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414 di mana arus lalu lintas dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur untuk menuju ke Jakarta. Dan kemudian juga ada pun himbauan dari pihak Jasa Marga yang menyampaikan untuk para pemudik tentunya tetap memperhatikan saldo e-tol tercukupi dan juga dapat beristirahat di rest area terdekat agar waktu dan juga perjalanan bisa berjalan dengan normal dan tentunya tetap berhati-hati dalam melangsungkan perjalanan pulang ke rumah masing-masing tentunya di kawasan Jabodetabek. Dan tentunya juga para pemudik tentu harus melihat jadwal-jadwal keberangkatan karena pihak Jasa Marga menyampaikan ada jadwal keberangkatan yang ditentukan dan juga favorit salah satunya adalah di pukul 7 sampai dengan pukul 11 pagi hari dan kemudian di malam hari di pukul 21.00 sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Henry Afrila dengan juru kamera Andri Setiawan melaporkan. Sementara volume kendaraan di rest area kilometer 97 tol Cipularang masih terpantau ramai lancar. Kendaraan didominasi oleh bus dan mobil pribadi. Rest area kilometer 97 adalah salah satu rest area yang menjadi pilihan bagi masyarakat untuk beristirahat sejenak sebelum mengarah kembali pulang ke Jakarta. Hingga Jumat sore, volume kendaraan yang melewati kilometer 97 masih terpantau ramai lancar. Belum terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan secara signifikan. Kendaraan didominasi mobil pribadi dan bus yang melewati kilometer 97 hingga memasuki kawasan rest area. Diperkirakan puncak arus balik akan terjadi besok hingga 7 April mendatang. Hari keempat usai lebaran, volume kendaraan di kilometer 97 tol Cipularang terpantau ramai lancar. Kendaraan yang melewati didominasi oleh bus dan mobil pribadi. Berikut laporan Aulina Iyasya dan Bagus Prasetyo.
Halo pemirsa, terkait situasi di kilometer 97 tempat saya mengabarkan untuk Anda. Pada hari ini terjadi hujan cukup deras yang melanda sekitar ruas tol. Jadi bagi Anda ini terlebih dahulu saya sampaikan untuk berhati-hati karena jalanan di sekitar kilometer 97 ini juga cukup curam dan sering terjadinya kecelakaan. Terkait arus lalu lintas di sekitar kilometer 97 ini baik yang mengarah Jakarta maupun yang mengarah ke arah Bandung, ini terpantau ramai lancar, belum terjadinya adanya penumpukan kendaraan seperti yang terjadi pada tanggal 2 April lalu. Sempat terjadi kemacetan sepanjang 12 km. Namun menurut pantauan kami pada hari ini tidak terlihat adanya kemacetan ataupun penumpukan kendaraan yang ada di sekitar tol Cipularang mengarah ke Jakarta. Adapun mengenai data kendaraan, volume kendaraan yang sudah melewati ruas tol Cipularang mengarah ke arah Jabodetabek atau mengarah ke gerbang tol Jakarta Cikampek, ini udah ada sekitar 111.000 kendaraan. Dan ini pun mengalami kenaikan dari lalu lintas normal sebanyak 30%. Adapun jika mengenai sistem, jika terjadi kemacetan di sekitar ruas jalan tol Cipularang ini, tidak adanya sistem one way atau kontraflow yang diberlakukan, namun nantinya para pengendara ini dialihkan ke tol Japek 2 yang mengarah Sadang Bojongmangu. Nantinya para pengendara dialihkan ke sana agar tidak terjadinya penumpukan di kilometer 66 tol Jakarta Cikampek. Dari tol Cipularang, Aulina Iyasya dan Bagus Prasetya Aidi, Anyus melaporkan. Pemirsa, arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama di momen arus balik terpantau ramai lancar walaupun ada peningkatan 39%. Sementara diskon tarif tol 20% tanggal 3 hingga 5 April dan tanggal 8 dan 9 April mulai diberlakukan. Ratusan kendaraan didominasi mobil pribadi melintas keluar dari gerbang tol Cikampek Utama menuju Jabodetabek. Intensitas kendaraan untuk arus balik meningkat 39% dibandingkan hari biasa. Hingga Jumat siang arus balik mulai terlihat lebih dari 13.000 kendaraan melintas menuju Jakarta via gerbang tol Cikatama. Sementara jumlah kendaraan menuju Trans Jawa 5.000 kendaraan. One way diberlakukan situasional dari kilometer 188 hingga kilometer 70 di gerbang tol Cikampek Utama. Sementara kontraflow diterapkan mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 47. Jasa Marga memperlakukan diskon tarif tol 20% yang akan berlangsung 3 hingga 5 April serta 8 dan 9 April mendatang. Arus balik kendaraan di gerbang tol Cikatama Jumat malam masih ramai lancar. Guna mengurai kepadatan di puncak arus balik, pihak Jasa Marga membuka 22 pintu gardu utama. Ya pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama saat ini terpantau ramai lancar karena memang saat ini masih diberlakukan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan one way yang dimulai dari kilometer 219 hingga di kilometer 70, kemudian dilanjutkan dengan kontraflow yang dimulai dari titik kami melaporkan saat ini hingga di kilometer 47 karena memang terjadi adanya lonjakan peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas dari arah timur tol Trans Jawa menuju ke arah Jakarta di momen arus balik Lebaran 2025 ini, di mana hingga saat ini juga tercatat ada lebih dari 47.000 kendaraan yang melintas akan juga mengarah ke Jakarta. Dan dapat kami informasikan juga bahwa hingga saat ini dari pihak PT Jasa Marga membuka operasional sebanyak kurang lebih 22 pintu gardu tol di Cikampek Utama yang diharapkan ini bisa mengurai antrian kendaraan ketika memasuki di gerbang tol Cikampek Utama 2 yang akan mengarah ke Jakarta. Di mana saat ini juga pihak dari Jasa Marga maupun juga kepolisian begitu ini sudah mengaktifkan jalur operasional jalan tol Japek 2 Selatan yang akan mengarah dari segmen Sadang hingga ke Bojongmangu sepanjang kurang lebih 31 km yang diharapkan ini bisa mengurai antrian kendaraan dari arah Bandung menuju ke arah Jakarta sehingga tidak terjadi pertemuan arus lalu lintas dari arah timur tol Jawa yang akan mengarah ke Jakarta, di mana saat ini juga pihak dari PT Jasa Marga ini memberikan diskon tarif tol sebesar 20% yang masih akan berlangsung hingga hari esok dan nantinya juga akan dilangsungkan kembali diskon tarif tol ini di tanggal 8 dan juga 9 April mendatang. Dari Karawang, Jawa Barat, salam rahmat dari Bernadi Indra Okta, iNews melaporkan.
Sebelumnya akibat diguyur hujan deras, arus lalu lintas di ruas jalur tol Jakarta Cikampek mengalami kemacetan panjang hingga 10 km. Kepadatan itu akibat tingginya volume kendaraan yang datang dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat yang melalui gerbang tol Cikatauma mengarah ke Jakarta. Kendaraan didominasi kendaraan pribadi dan bus umum. Kepadatan terjadi mulai dari kilometer 56 hingga kilometer 46. Tingginya volume kendaraan lantaran banyak yang melakukan arus balik lebih awal untuk menghindari kemacetan. Selain akibat tingginya volume kendaraan, kondisi cuaca sore hari diguyur hujan deras sementara sistem kontraflow 2 lajur diberlakukan mulai dari kilometer 70 sampai ke kilometer 47. Pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 mobil terjadi di ruas tol Cikatama, kilometer 69 arah Jakarta Jumat sore. Insiden kecelakaan ini melibatkan 3 sedan dan 2 minibus yang terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat dan langsung ditangani petugas dengan menderek seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun ke pos pantau Cikatama kilometer 70. Meski terjadi kecelakaan beruntun, kondisi arus lalu lintas di sekitar ruas tol Cikatama tergolong ramai lancar. Kakor Polri menyiapkan strategi rekayasa lalu lintas untuk memastikan arus balik Lebaran lancar. Arus balik diprediksi akan mulai ramai pada 5 atau 6 April mendatang. Salah satu skema rekayasa lalu lintas yang akan digunakan adalah kontraflow yang akan berlaku dari kilometer 70 sampai kilometer 47 di tol Jakarta Cikampek. Dan jika diperlakukan, maka akan diperpanjang hingga kilometer 36. Selain itu, jika hari ini terjadi kepadatan kendaraan, maka sistem satu arah lokal tahap pertama akan diterapkan dari kilometer 188 Palimanan hingga kilometer 70 gerbang tol Cikatama. One way lokal tahap kedua akan diberlakukan dari kilometer 246 hingga kilometer 188 jika masih terjadi kepadatan. Sementara itu, one way nasional akan dilakukan pada 6 April mendatang. Yang pertama tentunya tadi siang itu sudah ada kepadatan. Sehingga parameter yang ada di jalan tol Cikampek di kilometer 71 radarnya sudah di angka 5.500. Sehingga kita lakukan kontraflow baik dari 70 hingga 46 dan 36. Selanjutnya ketika kita melihat bangkitan arus yang dari timur, hari ini tanggal 3 jam 16 kami membuka one way arah balik sepenggal ya. Tahap pertama dari kilometer 188 sampai 70 ini dikandung maksud untuk menarik bangkitan arus yang dari timur, baik itu dari Pejagan, dari Tegal, supaya segera melaju ke Cikampek. Namun demikian, manakala besok atau hari ini atau mungkin malam ini ada bangkitan yang cukup tinggi, kami akan perpanjang lagi one way lokal tahap 2. Dari 246 sampai 188. Tentunya ini nanti akan melihat parameter-parameter yang ada di lapangan, bangkitan arusnya seperti apa. Sehingga akan kita lakukan langkah-langkah yang tepat, baik menganalisa di non-tol, arteri atau jalan nasional, karena diberlakukan one way, beban di non-tol juga harus kita kelola dengan baik. Hari keempat pasca Lebaran 2025, Pelabuhan Bakaheni, Lampung ramai pemudik pada Jumat malam. Sekitar 30.000 penumpang dan 7.000 kendaraan menyeberang ke Pulau Jawa. Berikut laporan Syahresa Zazki bersama juru kamera Sutrisno dan Oki Mahendra.
Pemirsa, hari keempat pasca Lebaran, situasi arus balik di Pelabuhan Bakauni, Lampung terpantau ramai lancar. Kepadatan terlihat sejatinya di area pintu masuk menuju ke berbagai dermaga, seperti dermaga 7 dan juga dermaga 1. Dan memang mayoritas kendaraan merupakan kendaraan pribadi dengan roda 4 tentunya. Data per 4 April menunjukkan per 12 jamnya sudah ada sekitar 30.000 penumpang yang diberangkatkan dari Bakauni menuju ke Pulau Jawa. Sementara di periode yang sama, total ada 7.000 kendaraan yang sudah diseberangkan menuju ke Pulau Jawa juga dari Pelabuhan Bakauni. Dan memang sejak tanggal 1 sejatinya sudah ada sekitar 212.000 penumpang yang sudah diseberangkan tentunya. Dan hari ini adalah puncak arus balik, namun kepadatan tidak begitu berlangsung lama karena setiap jamnya kapal sudah mulai berangkat, sehingga ini masih kategori hijau, belum kategori kuning, yang mana jika terjadi kepadatan ataupun antrian hingga 4 km akan diaktifkan sistem delaying tentunya, di mana para kendaraan nantinya akan mengisi buffer zone di luar area Pelabuhan Bakauni. Namun hingga saat ini terpantau begitu ramai lancar, di mana kepadatan tidak berangsur secara lama. Namun bisa dipastikan setidaknya sudah ada sekitar 30.000 penumpang yang diseberangkan dari Pelabuhan Bakauni menuju ke Pelabuhan Merak. Sementara untuk kendaraannya sudah ada sekitar 7.000 kendaraan yang menyeberang ke Merak tentunya. Dari Lampung, Syahriza Zanski, Sutrisno, iNews melaporkan. Arus balik di Terminal Kalideres, Jakarta Barat mulai terlihat. Jumlah pemudik yang kembali ke Jakarta melalui terminal ini mencapai 1.000 orang lebih. Arus balik di Terminal Kalideres, Jakarta Barat terlihat ramai dipadati para pemudik dari kampung halaman. Bus yang datang masuki terminal ini menurunkan para pemudik dari tujuan Jawa dan Sumatera. Kepala Terminal Bus Kalideres mengatakan hingga Jumat pagi arus balik mulai terlihat padat dengan jumlah bus yang masuki terminal sudah mencapai 153 kendaraan. Dengan total pemudik mencapai 1.674 dari wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. Dari jurusan Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Sumatera itu dari Padang, Palembang, dan Lampung. Tadi pagi pada pukul 7.00 itu tercatat penumpang tiba sebanyak 1.674 orang dengan bus tiba sebanyak 153 bus. Kira-kira berapa persen Pak peningkatannya dari hari kemarin? Ya, untuk peningkatannya sudah cukup lumayan ya. Karena pada kemarin itu hanya 300-an ya penumpangnya. Ini naik tadi pagi saja sudah jam 7.00 sudah mencapai 1.674. Diperkirakan nanti akan lebih dari 2.000 penumpang ya yang tiba pada pagi hari ini ya. Puncak arus balik di Terminal Kalideres, Jakarta Barat diprediksi akan terjadi pada Minggu dini hari dengan total kedatangan mencapai 6.000 orang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Arus balik penumpang pada H+4 Lebaran terlihat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat sore. Pengelola Bandara Suta mencatat jumlah pergerakan penumpang mencapai 147.000 orang dari berbagai kota di Indonesia. Suasana Terminal 2 kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terus dibanjiri ratusan penumpang yang baru kembali usai berlibur dan pulang mudik ke kampung halaman. Para penumpang ini datang dari berbagai daerah di Indonesia. Kebanyakan dari mereka memilih kembali lebih awal dikarenakan tiket pesawat yang mendekati puncak arus balik pada Minggu 6 April telah ludes. Salah satu penumpang pesawat dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan mengaku sengaja memilih kembali pada hari Jumat karena tiket pesawat telah habis untuk puncak arus balik. Karena pertama itu karena tiketnya udah habis. Pertama itu memang penerbangannya dari bandara di Lubuk Linggau itu nggak ada setiap hari, itu yang pertama. Yang kedua memang tiketnya udah habis untuk hari selanjutnya. Kemarin itu kurang tiket. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencatat arus balik telah terjadi sejak hari Kamis. Kemudian pada hari Jumat ini sebanyak 147.000 orang melintas di Bandara Soekarno-Hatta dengan rincian 82.000 orang yang datang dan 65.000 orang yang pergi.
Tidak hanya itu, pergerakan pesawat juga diprediksi sebanyak 1.002 penerbangan, baik yang datang maupun pergi. Pihaknya memprediksi tren kenaikan penumpang pada arus balik akan terus meningkat seiring mendekati puncak arus balik libur Lebaran hingga 7 April mendatang. Dari Tangerang, Banten, Ahas Nugara, iNews melaporkan. 4 hari setelah Lebaran, stasiun Pasar Senen terus dipadati oleh penumpang yang tiba dari luar Jakarta. Sejak Jumat pagi, stasiun Pasar Senen terus dipadati penumpang yang datang dari luar kota. Diperkirakan hari ini lebih dari 18.000 penumpang tiba di stasiun Pasar Senen yang mayoritas berasal dari Yogyakarta dan Surabaya. Sementara untuk keberangkatan juga masih ramai dengan 16.000 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen pada hari ini. Pemirsa, kepadatan arus balik mulai terjadi di stasiun Pasar Senen. PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat 52.000 penumpang kembali ke kota Jakarta. Berikut laporan Dilami Aulia dan juru kamera Sadu Santo serta Pandu Priyo. Pemirsa, pantauan kami di stasiun Pasar Senen sudah mulai terjadi lonjakan untuk arus balik. Dan kami pantau di pintu kedatangan ini sudah mulai ramai pemudik yang kembali ke kota Jakarta membawa koper, tas ransel maupun kardus. Sementara untuk data yang kami dapatkan dari PT KAI Daob 1 ini juga menunjukkan hal yang sejalan bahwa hari ini memang menjadi mulanya dari puncak arus balik 2025 di stasiun Pasar Senen. Tercatat ada sekitar 52.000 penumpang yang kembali ke Jakarta dari 2 stasiun, yakni Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen. Kalau untuk jumlah di Stasiun Pasar Senen ini kiranya ada 18.000 penumpang yang kembali datang ke kota Jakarta. Dan diperkirakan untuk puncak arus balik ini akan terus terjadi hingga nantinya Senin 7 April 2025 dengan perharinya ada kisaran 18.000 penumpang yang kembali ke kota Jakarta melalui stasiun Pasar Senen. Sementara itu pemirsa, untuk keberangkatan ini juga masih tergolong tinggi. Hari ini saja tercatat ada sekitar 22.000 penumpang yang berangkat ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Dan pada periode arus mudik dan juga arus balik tertanggal 21 Maret hingga ke 11 April 2025 sudah terjual 815.000 tiket dari 1 juta tiket yang disediakan. Ini artinya masih ada sekitar 200.000 tiket lagi yang dapat Anda beli di Akses by KAI. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Sadu Santo, dan Pandu Priyo, iNews melaporkan. Ribuan warga dari berbagai daerah rela antri berjam-jam demi bisa bersalaman dan berfoto bersama dengan Joko Widodo.